Giat sosial di Kota Pendekar memberi warna tersendiri di bulan suci Ramadan. Inovasi dan peningkatan kinerja pegawai serta pekerja perusahaan di Kota Madiun. Hadirnya Starbucks Indonesia di Kota Pendekar. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Giat sosial memberi warna tersendiri di bulan suci Ramadan. Seperti penyaluran zakat fitrah kepada yang berhak telah dilakukan melalui Basnas Kota Madiun. Berbagai bantuan pun didistribusikan untuk warga yang membutuhkan. Di antaranya santunan kepada jukir dari Pemprov Jawa Timur, BLTD untuk keluarga penerima manfaat, serta pembagian sembako kepada anak yatim piatu. Wali Kota Madiun Maidi menggelar kegiatan indahnya berbagi di Kelurahan Manis Serjo. Dalam kegiatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga zakat fitrah. Adapun sasaran dari kegiatan tersebut antara lain anak yatim, duafa, tunanetra, dan berkebutuhan khusus. Kegiatan berlangsung di Pendopo Majelis Taklim Khairul Ummah Jalan Mego Manis, Manis Serjo. Setidaknya ada 400 paket yang dibagikan dalam agenda tersebut. Wali Kota berharap bantuan dapat meringankan beban mereka, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi memberikan kata-kata penyemangat bagi para undangan. Mantan Sekda Kota Madiun itu juga mengajak warga agar memaksimalkan kemampuan diri untuk meraih rezeki. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak hanya terhadap anak yatim, perhatian juga diberikan kepada lansia. Dengan berbagai upaya ini, Wali Kota berharap tidak ada warga Kota Madiun yang mengalami kesulitan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perhatian kepada kaum bawah di Kota Madiun terus dilakukan. Kali ini perhatian datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, khususnya kepada juru parkir. Setidaknya 500 jukir mendapatkan bantuan santunan dan sembako dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Basnas Jawa Timur. Bantuan diserahkan Gubernur di Bakorwil 1 Madiun, Senin 25 April 2022. Gubernur menambahkan, Pemprov juga menyalurkan bantuan serupa di Ponorogo dan Ngawi. Basnas memang bertugas menerima dan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Gubernur menyebut kegiatan merupakan salah satu wujud berbagi kebahagiaan menjelang Lebaran. Harapannya dapat memberikan suasana kebaikan untuk semua. Selain kepada jukir, santunan juga diberikan kepada tukang becak. Juga Mas Pia dari beberapa market Nusantara, seluruh saudara-saudara saya, ini tim frontliner, kata Pak Wali Kota, ini tim di garda terdepan yang akan membawa harmoni di Kota Madiun. Sebelum ketemu Pak Wali Kota, ketemu panjenengan dulu. Selamat datang di Kota Madiun, selamat jalan, mudah-mudahan sehat dan selamat, sukses dan seterusnya. Kalau itu doa, kemudian muncul dari Bapak Ibu sekalian, doa itu oleh para malaikat kembali kepada panjenengan. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan Gubernur Jawa Timur. Tidak hanya dalam hal santunan kepada masyarakat Kota Madiun, namun juga atas dukungan pembangunan di Kota Pendekar. Wali Kota menambahkan, jukir tercatat banyak memiliki kemajuan setelah dipegang PT Global Parkir Nusantara atau GPN. Bahkan sudah tidak ada jukir berambut gondrong saat ini. Wali Kota juga meminta jukir untuk semakin baik dalam bersikap, terutama berkata yang sopan dan santun.
memberikan kata-kata selamat datang dan selamat jalan setelah selesai. Hal itu penting untuk kemajuan Kota Madiun, terutama terkait peningkatan perekonomian. Jadi apabila ada tamu dari luar kota itu pasti yang memenuhi pertama kali supir. Sering ada pembinaan, baik itu sikap dan tingkah lakunya, cara berpakaian. Ini sama juga ini running sudah dulu. Running belum difotokan sama juga ini. Dan saya pikir setiap datang ke sini karena terima tamu harus ada kata-kata yang baik. Jukir yang memberikan kesan baik tidak menutup kemungkinan membuat pengunjung nyaman dan bakal kembali datang ke Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun kembali menyalurkan bantuan langsung tunai daerah atau BLTD kepada 2.892 keluarga penerima manfaat atau KPM yang ada di 27 kelurahan di Kota Pendekar. Secara simbolis, Wali Kota Maidi menyerahkan bantuan tersebut kepada warga Kelurahan Kejuron. Penyerahan dilakukan di kantor Kecamatan Taman, Rabu 27 April 2022. Dalam kesempatan itu terdata 106 KPM dari kelurahan tersebut yang mendapatkan bantuan sebesar Rp800.000. Bantuan tersebut merupakan perubahan dari bantuan pangan non-tunai daerah atau BPNTD yang merupakan sharing program dari bantuan pangan non-tunai atau BPNT pusat. Bantuan yang disalurkan kali ini adalah bantuan untuk bulan Januari sampai April. Dari bantuan tersebut, Wali Kota berharap masyarakat bisa bersyukur dan semoga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam menyambut Hari Raya. Ini kita berikan tolong untuk hari raya. Hari ini mudah-mudahan ini sudah saya kirim ke eksekutif untuk penerima bantuan beras. Itu sudah saya turunkan hari ini dari Basnas 22 ton, hari ini sudah saya kirim semua. Dan dari bantuan-bantuan yang lain itu sudah kita serahkan semuanya. Dan tolong uang ini digunakan yang sebaik-baiknya untuk jangan digunakan yang tidak bermanfaat, ya. Dan syukuri apa yang sudah kita terima. Insya Allah itu nanti akan berkait. Sebagai informasi, BLTD kali ini disalurkan mulai 26 sampai 28 April 2022 di 3 kecamatan. Setiap harinya penyaluran bantuan langsung tunai daerah itu dibagi. Pembagian 3 kelurahan tiap kecamatan dengan waktu yang berbeda. Seperti pada hari ini, penyaluran dilakukan di Kecamatan Taman. 3 kelurahan yang mendapatkan giliran, yakni Kelurahan Kejuron pada pukul 9 pagi, Kelurahan Kuncen pada pukul 10 pagi, dan Kelurahan Manis Rejo pukul 11 siang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun genap berusia 45 tahun. Peringatan hari ulang tahunnya itu diperingati pada Kamis 28 April 2022 dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan warga sekitar. Tasyakuran tersebut berlangsung di instalasi produksi yang berada di Ngrowo Bening sebelah selatan. Wali Kota Madiun Maidi turut serta hadir dalam giat tersebut. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan bahwa usia 45 tahun merupakan kondisi paling prima. Wali Kota juga menambahkan, beberapa terobosan yang telah dibuat oleh Direktur Utama sudah cukup bagus. Dirinya mencontohkan, seperti bagaimana air mengalir kencang dan pemasangan air semua gratis. Artinya, fasilitas kepada pelanggan mulai ditingkatkan dan ke depan akan menjadi komitmen dengan target pendapatan, fasilitas, dan kepuasan pelanggan semakin meningkat. Wali Kota berharap kedepannya semakin banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh PDAM. Tak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. PDAM itu usianya 45 itu kan sehat-sehatnya. Nah, sehat-sehatnya ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan. Artinya sehat itu perusahaannya sehat, selalu dapat prestasi, dan pelayanan pada masyarakat itu juga bagus. Ini harus satu dipertahankan, yang kedua harus ditingkatkan.
Artinya beberapa terobosan Pak Direktur Utama cukup bagus. Contohnya seperti bagaimana air ini semakin ngalirnya kencang, meteran semuanya digratiskan. Artinya fasilitas-fasilitas pelanggan ini sudah mulai ditingkatkan. Inilah nantinya ke depan itu insya Allah kesehatan ini akan dibawa sampai umur masa tuanya. Untuk targetnya? Ya target jelas pendapatan naik, fasilitas naik, kepuasan pelanggan semakin meningkat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini segalanya lebih indah. Salah dan kilap terhapus sudah. Semoga Lebaran mengantarkan kita menjadi manusia yang fitri dan kembali fitrah. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Jahyunisjawati Maidi, SPD Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Meminta maaf adalah kewajiban. Kembali bersih dan suci adalah tujuan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam inovasi layanan terus dihadirkan Pemkot Madiun. Terbaru, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun meluncurkan layanan Jarimu, sehingga pemustaka tak perlu datang ke perpustakaan. Informasi ini akan kami rangkai dengan penyerahan SK untuk P3K Guru di lingkup Pemkot Madiun, serta beberapa informasi menarik lainnya. Kabar gembira bagi penggemar buku-buku perpustakaan. Kini buku perpustakaan tidak hanya bisa dipinjam, tetapi juga diantar sampai ke rumah. Layanan ini merupakan inovasi terbaru dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Namanya Jarimu, yakni akronim dari jemputan antar ambil buku dari rumahmu. Cara pemesanannya cukup mudah. Pemustaka cukup mengakses katalog buku di inlist.madiunkota.go.id. Pastikan buku yang akan dipinjam tersedia. Kemudian catat judul buku dan nomor panggil buku. Selanjutnya, pemustaka bisa melakukan pemesanan lewat media sosial @perpusmadiun, baik di Instagram, Facebook, maupun Google Business. Subkoordinator Pengelolaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno Dispusip Kota Madiun, Siti Wahyu Sulasri menambahkan, layanan Jarimu dapat dilakukan setiap Rabu dan Kamis pada jam kerja, dengan kuota 20 orang sehari. Terima kasih. Kaitan Jarimu itu muncul karena adanya pandemi ini juga. Masalahnya itu nanti kita mengantar, prosesnya seperti ini. Buku itu nanti dipesan oleh pemustaka lewat WA. Setelah itu kita carikan bukunya, terus kita antar sampai ke rumah. Itu kita sementara ini masih hari Rabu dan hari Kamis. Eka Agustiawati, salah seorang pemustaka yang memanfaatkan layanan Jarimu mengatakan, sangat terbantu dengan adanya inovasi ini. Eka berharap layanan ini bisa terus berlanjut, bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi bersama Bunda Baca Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, memberikan sertifikat akreditasi perpustakaan tahun 2021 kepada sejumlah kepala sekolah yang ada di Kota Madiun, Senin 25 April 2022. Terinci, dari 13 lembaga sekolah yang memperoleh sertifikasi pengelolaan perpustakaan, 12 diantaranya terakreditasi A.
sedangkan satu lembaga sekolah mendapatkan akreditasi B. Dalam giat tersebut, Wali Kota menghimbau kepada kepala sekolah yang perpustakaannya belum terakreditasi A agar segera mengajukan akreditasi. Wali Kota ingin indikator apa saja yang harus dipenuhi segera tercapai. Tak hanya itu, Wali Kota juga ingin semua lembaga sekolah mampu menjadi bekal lahirnya generasi penerus bangsa yang berprestasi dan berilmu. Hal itu bisa terjadi jika perpustakaan mampu memenuhi kebutuhan siswanya untuk mendapatkan literasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi penyerahan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Kota Madiun. Seluruhnya menempati jabatan fungsional guru tahap 1 dan 2. Kegiatan yang berlangsung di Wisma Haji Kota Madiun pada Rabu 27 April 2022. Sebanyak 132 guru yang berhasil melalui proses seleksi mengikuti kegiatan tersebut. Dengan penyerahan SK yang dilaksanakan ini, diharapkan seluruh pegawai fungsional guru Pemkot Madiun bisa menjalankan tanggung jawabnya menjadi tenaga pendidik yang terbaik untuk mendidik dan mencerdaskan siswa-siswi di Kota Pendekar. Lebih lanjut, Wali Kota juga berpesan agar pegawai P3K yang baru untuk terus meningkatkan skill dan kinerjanya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun, Haris Rahmanuddin mengungkapkan bahwa total formasi yang didapatkan Kota Madiun sebelumnya ada 162 formasi, namun hanya terisi 132 orang. Menurut Haris, ada persyaratan yang lebih spesifik bagi calon peserta P3K. Salah satunya, wajib memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama selama minimal 2 tahun. Ya memang kebutuhannya masih banyak, tapi jatah dari pusat itu pun banyak guru yang sudah pengalaman ngajar 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun gitu. Sehingga ya alhamdulillah lah bahwa dengan dia susah payah yang seperti itu, hari ini statusnya berubah menjadi ASN P3K, gajinya sama dengan ASN, tinggi, itu luar biasa. Dari dia yang cukup sabar menunggu, akhirnya ya tidak dinyana-nyana, SK itu akhirnya dimiliki. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dan acara peringatan Hari Guru Internasional tahun 2022. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri peringatan Hari Pekerja Internasional tahun 2022. Kegiatan digelar pada Jumat 22 April 2022 sore. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun ini mengatakan bahwa kondisi Kota Madiun saat ini mampu menyalip kota-kota besar di Indonesia. Dengan dukungan semua pihak, Kota Madiun bisa mengejar semuanya. Wali Kota juga menyebutkan bahwa di tiap event nasional, nama Kota Madiun sudah sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di samping itu, Wali Kota juga mengatakan bahwa sinergi dalam memajukan Kota Madiun harus terjalin dengan baik. Salah satunya melalui pemberian Corporate Social Responsibility atau CSR yang datang dari perusahaan-perusahaan. Menutup sambutannya, Wali Kota berpesan agar kesejahteraan para pekerja harus menjadi prioritas. Pasalnya, pekerja merupakan aset yang berharga dalam pembangunan dan menentukan jalannya suatu usaha. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan Kota Madiun yang semakin pesat kian menarik perhatian investor untuk mengembangkan bisnisnya di Kota Pendekar. Salah satunya dengan hadirnya Starbucks Indonesia yang dapat meningkatkan iklim investasi serta menjadi magnet wisatawan di Kota Madiun. Jejaring kedai kopi terbesar di dunia, Starbucks, akhirnya buka di Kota Madiun. Prosesi peresmian dilaksanakan oleh Wali Kota Madiun Maidi, Senin 25 April 2022, menjelang waktu berbuka puasa. Sebagai salah satu waralaba paling terkenal di dunia, kehadiran Starbucks memberikan banyak harapan bagi Kota Madiun. Untuk itu, Wali Kota siap meramaikan kota.
yakni dengan menggelar berbagai event, termasuk yang berskala internasional. Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Pemkot Madiun akan menggelar event balap sepeda. Momen ini pun diharapkan bisa semakin meningkatkan iklim wisata dan investasi di Kota Madiun. Sementara itu, GM Portfolio Marketing di PT Sari Coffee Indonesia atau Starbucks Indonesia, Astrid Zenia Tanggara mengungkapkan bahwa kehadiran Starbucks di Kota Madiun tak lepas dari berbagai kemajuan yang telah diraih Kota Pendekar dalam beberapa tahun terakhir. Kedepan, Astrid berharap Starbucks dapat diterima oleh masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya, serta menjadi magnet wisatawan di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Meraih mimpi dengan berbagai strategi serta kolaborasi, menjadikan masa kepemimpinan Mada selama 3 tahun ini berjalan penuh arti. Dengan segala tantangan yang dihadapi, Kota Madiun mampu bertransformasi menjadi kota yang penuh inovasi serta inspirasi. Berupaya hadir memberi solusi dengan 33 program unggulan terlaksana dengan baik sesuai dengan visi dan misi. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mada tidak berdiri sendiri, bersama masyarakat Kota Madiun tangguh membangun dan berprestasi. Lapa-lapa UMKM megah berdiri, menjadi salah satu bukti kebangkitan ekonomi di masa pandemi. Ikon wisata baru terus bermunculan, keindahan serta kecantikan kota terus dijaga, dibenahi dengan berbagai inovasi terkini, agar Kota Pendekar semakin dicintai. Keberhasilan pelaksanaan program di masa kepemimpinan Mada selama 3 tahun serta berbagai penghargaan yang telah diraih semakin memotivasi kami terus bekerja keras, memberikan yang terbaik bagi masyarakat di kota ini. Ribuan ucapan terima kasih tidak akan cukup kami haturkan atas doa dan kerjasama seluruh elemen masyarakat serta pemangku jabatan selama ini. Kerja keras 3 tahun Mada telah memberi bukti terwujudnya Madiun Kota Pendekar, pintar, melayani, membangun, peduli dan terbuka adalah realisasi visi dan misi. Segenap perangkat daerah terus mendukung pemerintahan Mada, sosok pemimpin lapangan cerdas yang penuh dedikasi dan peduli, sehingga mampu membawa perubahan besar, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di kota ini. Dengan semangat 3 tahun Mada, Kota Madiun semakin hebat dan bermartabat. Salam Kota Pendekar. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi memimpin apel Hari Kesiapsiagaan Bencana dan Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. 1443 Hijriah di Balai Kota Madiun Kamis 28 April 2022. Kegiatan diikuti oleh personil dari Satpol PP dan Damkar, BPBD, PMI, Tagana, hingga Pramuka. Kepada para peserta apel, Wali Kota menghimbau untuk selalu siap siaga menjalankan tugas, tidak hanya tugas pengamanan, namun juga kebersihan kota. Menurut Wali Kota, tahun ini merupakan pertama kalinya mudik dapat diselenggarakan setelah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
Sebagai daerah tujuan pemudik, Kota Madiun pun berupaya untuk menyambut pendatang dengan optimal, termasuk menekan angka kasus COVID-19 agar tidak mengalami lonjakan. Jadi bencana itu macam-macam ya. Jadi bisa dari alam, bisa bencana dari manusia. Maka karena banyak orang datang di Madiun, baik itu bencana kecil, bencana sedang, bencana besar, baik itu fisik, non-fisik, kita harapkan tidak ada bencana di Madiun. Sehingga hari ini kita apelkan kesiapan-kesiapan menghadapi banyak orang. Salah satu umpamanya kecelakaan kan bencana juga. Ini bagaimana cara menyeberangkan jalan dan sebagainya, ini semuanya kita beri arahan-arahan. Dan kesiapsiagaan dari teman-teman ini arus semakin banyak, itu harus semakin prima. Artinya bahwa orang yang biasanya datang ke sini hanya 10.000 sekarang menjadi 30.000, ini harus perlu optimal prima kita. Semuanya harus prima, termasuk sampah yang akan menjadi 180 ton, banyak orang di sini, ini harus prima semua, jangan sampai kota ini kotor. Jadi hal-hal seperti ini kita antisipasi bahwa adapun banyak orang dan sebagainya, kita profesional. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pencegahan pelanggaran hukum wajib dan perlu dilakukan. Harapannya kasus-kasus yang melanggar hukum bisa semakin diminimalkan. Hal itu juga dilakukan pemerintah Kota Madiun melalui bagian hukum Setda Kota Madiun dengan menggelar kegiatan penyuluhan hukum terpadu Kota Madiun pada Rabu 27 April 2022. Kegiatan di Ngerawabening tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota Maidi berharap pelanggaran hukum dapat diminimalkan semaksimal mungkin. Karenanya, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman akan aturan yang berlaku. Wali Kota menambahkan pelanggaran bisa berawal dari minimnya pemahaman akan aturan. Pemahaman akan hukum penting karena berkaitan erat dengan keamanan dan kondusivitas di Kota Madiun. Wali Kota berharap perselisihan skala kecil dengan orang-orang dekat dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Saat ini memang terdapat kebijakan justice restoratif untuk meminimalkan tindak kejahatan. Melalui justice restoratif tersebut, diharapkan kasus-kasus dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak harus sampai ke meja hijau. Namun, tentu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang bersangkutan tidak pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, pelanggaran yang tidak disengaja dan berskala kecil. Wali Kota menyebut keamanan mahal harganya. Keamanan bisa terganggu karena munculnya pelanggaran hukum. Daerah yang tidak aman akan berdampak pada berbagai sektor yang lain, mulai ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Karenanya Wali Kota berharap peserta dapat mengikuti penyuluhan secara serius dan juga dapat disebarluaskan kepada warga sekitar tempat tinggal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memberikan pembinaan kepada pegawai di lingkup RSUD Kota Madiun Selasa 26 April 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan lantai 3 RSUD Kota Madiun. Dalam arahannya, Wali Kota mengimbau kepada seluruh pegawai, baik ASN, BLUT maupun tenaga kontrak, untuk dapat bekerja secara optimal dalam tugasnya masing-masing, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Wali Kota, Pemkot terus berupaya menambah layanan di RSUD, salah satunya dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan agar semakin lengkap, serta menunjang kesembuhan pasien lebih cepat. Meski begitu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga berharap agar rumah sakit selalu sepi. Artinya, masyarakat Kota Madiun sehat, sehingga tidak perlu berobat ke rumah sakit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19. Bikin nastar sambil minum kopi. Kopinya ditunggu sampai dingin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan salam Kota Pendekar.
Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.